karena ada gangguan teknis sebentar. Kita akan berdoa dulu. Terima kasih. Yuk kita berdoa dulu. Bapak Surgawi, pada petang siang ini kami hendak acara webinar tentang Trinitas dan di mana letaknya oneness atau keesahan yang dibawakan oleh Bapak Dr. Suhento Liau yang akan memberikan pencerahannya. Biarlah kami semua menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar ya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Petang ini acara webinar tentang Trinitas atau Tritunggal dengan kontroversial dengan oneness dibawakan oleh Bapak Dr. Suhento Liau. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Dr. Suhento Liau. Iya, sorry, saya ada kekeliruan informasi. Karena minggu lalu nggak jadi kan Jumat. Iya, nggak apa-apa Pak Dr. Suhento. Nggak apa-apa. Iya, jadi saya ini geser 1 minggu ke Jumat. Iya, ini. Ya. Saya santai aja tadi sampai saya diingatkan. Iya, masuk dia baru masuk. Udah selesai 20. Iya. Oke, Pak, nggak apa-apa Pak, silakan. Iya, silakan Pak Dr. Suhento. Iya, silakan. Iya. Waktu Bapak yang ada. Iya. Silakan Pak. Ya. Sangat topik yang hangat ya, yaitu tentang topik yang hangat Pak, tentang Tritunggal. Iya, versus oneness. Versus oneness. Silakan Pak. Oke. Mengenai Tritunggal sebenarnya istilah ini ada pertama kali ditemukan di ini. Ya, ini pertama kali diungkapkan oleh Filemon. Ya. Jadi kira-kira tahun 160-an. Jadi, nah istilah Tritunggal ini Saksi Jehovah seringkali menuduhkannya bahwa itu dari Katolik, ya. Padahal bukan. Jadi sebelum Katolik ada, itu sudah disampaikan tentang Tritunggal, sudah disampaikan tentang Tritunggal. Nah, jadi mengapa? Karena kalau kita kumpulkan ayat-ayat Alkitab, jelas sekali bahwa tidak ada kata Tritunggal. Makanya tadi saya katakan bahwa Tritunggal pertama kali ditemukan dalam surat yang dikirim oleh Theophilus ya, bukan ya, Theophilus ya. Jadi surat yang dikirim oleh Theophilus gitu. Nah, jadi istilah itu ya Tritunggal. Tapi itu disimpulkan dari ayat-ayat Alkitab. Banyak orang tanya bagaimana menjelaskan tentang pribadi Allah yang katanya Tritunggal. Kok rumit amat? Saya seringkali bergurau begini. Kalau Allah pencipta alam semesta ini, dia lebih simpel dari kamu dan tikus, gitu. Justru itu tidak masuk akal. Paham nggak? Ya. Jikalau Allah pencipta alam semesta ini yang sangat rumit dan sangat rapi, sangat sistematis, dengan binatang yang perutnya bisa mengeluarkan sinar seperti kunang-kunang, dengan ikan di kedalaman laut lebih 1000 meter yang bisa juga ada sinar. Nah, kalau Allah pencipta yang bisa menciptakan semua makhluk yang begitu rumit, kalau dirinya ya, lebih simpel dari tikus dan kamu, itu tidak masuk akal. Dengar baik-baik, itu tidak masuk akal. Sudah jelas dia adalah pribadi yang sangat rumit. Ya. Sebenarnya mau kita simpulkan begini,
logika manusia itu tidak sanggup menjangkau dia. Ya, jadi logika manusia tidak sanggup menjangkau Allah Tritunggal. Tidak sanggup menjangkau Sang Pencipta. Logika kita itu tidak bisa. Sama dengan semut tidak mungkin bisa mengerti kita. Nah, lalu kita bisa mengerti Allah. Itu saya katakan, camkan tiap-tiap kalimat yang saya sampaikan. Sejauh Allah mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, sejauh itulah kita bisa kenal dia. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa mengenal Allah keseluruhannya, gitu. Tidak mungkin. Ya, mustahil. Mustahil manusia bisa mengenal Allah. Di mana dia saja kita tidak tahu. Tempat tinggalnya di mana kita tidak tahu. Melihat dia kita tidak bisa. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah, Pencipta? Ya, tidak bisa. Nah, kita tahu dia, kita tahu dia. Kita tahu dia. Dengar baik-baik. Sejauh pemberitahuan dia kepada kita tentang dirinya. Oke. Nah, ini harus dipegang dulu ya. Ini harus dicamkan dulu. Ya. Jadi jangan manusia sombong. Kita tidak boleh menyelidiki Allah seperti kita menyelidiki semut gitu loh. Itu penghujatan. Kita tidak boleh menyelidiki Allah seperti kita mau menyelidiki ikan paus gitu. Ya. Ikan hiu. Ya. Bukan. Ya. Bukan begitu caranya. Kita mau berusaha mengenal Allah dengan sikap hati yang penuh hormat kepadanya. Dan kita mau tahu ya, pemberitahuan dari Allah kepada kita tentang dirinya itu segimana. Ya, pemberitahuan Allah tentang dirinya kepada kita itu segimana. Nah, oleh sebab itu begini. Ya, poin nomor 1 mengenal Allah ya, itu adalah dapatkan dulu yang mana firman-Nya. Banyak orang berdebat dengan kelompok agama mana-mana tentang Allah, Tritunggal, apa Esa, dan lain sebagainya. Saya bilang itu ngawur. Kenapa? Karena begini. Ya, tidak ada satu manusia pun sanggup mengenal Allah. Tidak ada. Yang kita bisa tahu tentang Allah adalah sejauh dia memberitahukannya kepada kita tentang dirinya. Nah, sekarang pemberitahuan Allah tentang dirinya kepada kita itu di mana? Ya di firman-Nya. Nah, firman-Nya yang mana? Ah, ini harus dipastikan dulu. Firman-Nya Alkitab. Hanya Alkitab atau Alkitab salah satu. Ini big deal. Ini urusan besar. Karena kalau hanya Alkitab, kesimpulannya akan berbeda dengan Alkitab salah satu. Kesimpulannya akan berbeda. Nah, you tanya kepada orang Buddha, apa itu Allah? Dia simpulkan dari kitab Tripitaka. You tanya kepada umat Islam, Allah itu gimana? Dia simpulkan melalui Al-Quran. Gitu. Lo katanya itu ya orang Buddha, orang Hindu. Kalau tanya ateis, Allah itu gimana? Ya, dia disimpulkan sesuai dengan revolusi. Ya, evolusi. Dan sebagainya. Tidak bisa. Nah, kalau tanya orang Kristen, menurut kamu Allah pencipta langit dan bumi itu bagaimana? Nomor 1, kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak dari firman-Nya. Karena tidak ada manusia bisa tangkap Allah, bawa dia ke dalam laboratorium untuk selidiki Allah. Tidak ada yang macam begitu. Tidak ada. Jadi kita bisa mengenal Allah hanya dari firman-Nya. Nah, dari firman-Nya itulah kita tarik kesimpulan. Begini. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Alkitab ini. Oleh sebab itu syarat utama nomor 1, percaya dulu Alkitab satu-satunya firman Tuhan.
Karena kalau Alkitab satu-satunya firman Tuhan, berarti hanya kesimpulan Alkitab. Tidak bisa plus-plus yang lain gitu. Ya, karena kalau plus-plus yang lain jadi kesimpulannya kan jadi kacau balau gitu. Oleh sebab itu hanya percaya Alkitab. Saya hanya percaya Alkitab saja firman Tuhan. Nah, karena Alkitab firman Tuhan, saya mau tahu tentang Tuhan, tentang Sang Pencipta dari Alkitab. Inilah dia kasih tahu saya tentang dirinya. Begitu. Oke, ada banyak hal akhirnya kita bisa tahu tentang Tuhan, tentang Allah dari Alkitab. Ya, banyak hal, yaitu sejauh dia kasih tahu kita. Begitu. Nah, pertama-tama saja start awal dari Alkitab ini kasih tahu kita bahwa kita ini, manusia ini, kita ini diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan petanya, katanya. Yaitu sesuai dengan Teslem dan demotnya. Gambar dan petanya. Teslem dan demotnya. Nah, ini kesimpulan ini bahwa kita ini gambar dan peta Allah ini sangat menentukan sebenarnya pemahaman kita tentang siapa Allah. Dan bagaimana dia. Karena di sini katanya kita diciptakan segambar dengan sepetanya. But ini sudah ada sedikit clue, sudah ada sedikit keterangan bahwa kita ini mirip Allah gitu. Ya. Ini tak bisa dipungkiri. Itu sapi, kerbau, anjing nggak mirip Allah, tapi kamu manusia itu mirip Allah. Karena di sini dikatakan begitu. Setelah dia menciptakan yang lain-lain semuanya, akhirnya dia putuskan mau ciptakan manusia yang segambar dan sepeta dengan dia. Nah, ini sudah ada sedikit clue, sudah ada keterangan bahwa kalau tanya Allah itu seperti apa? Sang Pencipta. Alkitab bilang, Alkitab katakan, dia Allah sendiri kasih tahu bahwa kita manusia itu segambar dan sepeta dengan dia. Oh, banyak orang nggak bisa terima kebenaran bahwa kita ini segambar dan sepeta Allah. Mereka mau bilang karena kita roh dan no. Gambar itu sesuatu yang kelihatan. Gambar itu sesuatu yang kelihatan. Kalau kita dibilang segambar dan sepeta Allah, itu bentuknya kita itu memang begitu. Kita segambar dengan sepeta Allah. Seperti Allah. Nah, memang ya, kita tidak memiliki kuasa seperti Allah. Dan kita kelebihan Allah tentu jauh sekali. Kita hanya segambar dan sepeta sebenarnya bentuknya. Mengapa Tuhan mau bikin manusia yang segambar dan sepeta dengan dia? Sebenarnya dikatakan di dalam kejadian awal itu untuk mewakili Allah untuk mengelola bumi ini, alam semesta ini. Jadi dengan kehadiran manusia, maka makhluk-makhluk yang lain melihat ini prototipe, ini gambar dari Sang Pencipta sendiri. Dan inilah yang menjawab mengapa semua makhluk, berapa besar pun makhluk itu, takut sama manusia. Kecuali dia sudah terpaksa. Maka dia akan menyerang. Tapi kalau kau omong terus, kamu bicara terus, singa yang galak itu dia akan menyingkir dengar ada bunyi manusia. Karena manusia itu segambar dan sepeta dengan Allah. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, ya, kita dapatkan dari Alkitab bahwa kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kita dapatkan ada pribadi yang dipanggil Bapa. Dan dia pencipta. Bapa, ya, dialah Allah yang maha tinggi. Nah, ini pribadi. Begitu. Nah, kemudian kita baca lagi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita dapatkan ada pribadi kedua. Ada pribadi kedua yang disebut anak Allah, Yesus. Ya.
penebus, Sang Mesias, dan banyak sebutannya. Dia pribadi. Dan dia adalah Allah yang menghampakan diri. Di dalam Filipi pasal 2. Allah yang menghampakan diri. Jelas sekali. Dan dia memiliki keilahian. Begitu. Walaupun dia menghampakan diri, kita tahu bahwa dia punya posisi tidak hilang. Dia hanya mengosongkan diri. Kalau saya bilang, jenderal yang tidak bawa pangkat dan lain sebagainya karena lagi kerja bakti, dia hanya pakai baju kaos, tetapi semua orang, anak buahnya di Kodim itu tahu ini jenderal satu ini. Begitu. Dia sedang kerja bakti. Ikut mungkin kerja bakti apa begitu. Nah, ini Tuhan Yesus di dalam Filipi dikatakan dia menghampahkan diri menjadi manusia. Nah, kemudian kita temukan lagi di dalam Alkitab ada yang dipanggil Roh Kudus. Roh kebenaran, Roh penghibur. Macam-macam sebutannya. Dan yang menarik adalah yang paling utama perlu diketahui dulu tentang hal satu ini adalah ini roh pribadi apa semacam angin gitu. Nah, ini penting. Di dalam pelajaran pneumatologi kita sudah mengumpulkan semua ayat yang menyatakan apa? Bahwa Roh Kudus ini pribadi. Nah, pribadi apa? Dari mana tahu dia pribadi? Dia punya perasaan. Angin nggak punya perasaan. Dia bisa sedih. Dia bisa berduka. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Dia bisa berbicara. Jadi dia melakukan hal-hal yang bersifat pribadi. Ini bukan sekedar angin, kuasa, bukan. Tapi ini pribadi. Dia menuntun. Dan lain sebagainya. Ini tindakan pribadi. Dan Tuhan Yesus membedakan dia. Aku akan mengirimnya. Mengirimnya. Berarti ini pribadi yang berbeda. Jadi gini, Alkitab kasih tahu kita ada Bapa yang di sorga, yang Tuhan Yesus lagi di bumi. Ini berdoa terus kepada Bapa. Berdoa terus. Jadi itu satu pribadi. Nah, kemudian Tuhan Yesus, ini pribadi Allah yang menghampakan diri. Mengenakan daging manusia. Kemudian ada Roh Kudus. Yang pribadi juga. Karena dia berbicara, dia menuntun, dia bisa sedih, dan lain sebagainya. Nah, kita baca lagi bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ketemu yang nomor 4. Gitu. Nggak ketemu yang nomor 4. Malah kita temukan pernyataannya bahwa tiganya itu satu. Tiganya itu satu. Nah, saya tanya. Lalu kesimpulannya apa kalau sudah begitu? Ya, 3 pribadi dalam satu kesatuan. 3 pribadi dalam satu kesatuan. Nah, tidak ada kosakata bahasa manusia untuk membuat kebenaran ini dijadikan kata-kata, gitu. Di 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 7 berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus.
dan ketiganya adalah satu. Ini pernyataan. Ya, ketiganya adalah ya tunggal. Ya, Esa, tunggal. Ketiganya, berarti ada kata ketiganya. Tri, tunggal. Ketiganya satu. Ya, tri, tunggal. Jadi Trinity. Ini Tritunggal. Enggak ada bahasa lain yang lebih tepat. Begitu. Tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada kelompok lain yang memakai cara yang salah untuk menggambarkan. Sehingga muncul modalisme. Mereka bilang seperti yang di kantor saya direktur. Waktu pulang saya bawa mobil, saya supir. Sampai di rumah saya jadi ayah. No. Tritunggal tidak begitu. Tritunggal tidak begitu. Sebab pada waktu kamu jadi supir di mobil, di kantor itu nggak ada orang. Di kantor kamu itu tidak ada orang. Dan di rumah belum ada orang. Dan pada waktu kamu sampai di rumah, kamu masuk di rumah, keluar dari mobil, di mobil itu sudah kosong. Ya, tidak ada orang. Di kantor juga kosong. Tritunggal tidak begitu. Pada waktu Tuhan Yesus di bumi, di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Dan bukan 1-2 kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Ini ada pribadinya yang mendengarkan doa. Sudah jelas itu. Ada pribadi. Nah, dan Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi dan aku akan mengutus dia, Roh Penghibur. Itu juga satu pribadi. Nah, jadi ya penggambaran direktur di kantor, supir di mobil, bapak ayah di rumah itu tidak kena. Ya, itu modalisme itu dari situ. Ya, jadi satu, semuanya satu itu. Ya, 3 modelnya, 3 perannya. Ya, begitu. Nah, Tritunggal yang Alkitab katakan tidak demikian. Tritunggal yang Alkitab katakan adalah ada Bapa di sorga dan Tuhan Yesus di bumi. Dan dia berdoa kepada Bapa, dia berbicara, bukan berbicara kepada bangku kosong gitu. Bukan. Tapi ada yang dia bicara. Nah, jadi ya saya menggambarkan Tritunggal persis seperti yang Alkitab kasih contoh. Yang Alkitab kasih contoh apa? Nah, tadi 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, sekarang saya bacakan yang ayat 8. Katanya apa? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Apa yang dia maksudkan? Apa air bisa kasih kesaksian? No. Pohon bisa kasih kesaksian? No. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sebenarnya ini manusia. Ini manusia. 3 yang memberi kesaksian di sini, yang diciptakan sesuai dengan ya ini Teslan dan demotnya Allah, gambar dan peta Allah. 3 yang memberi kesaksian, roh, ya, air dan darah. Kenapa? Karena manusia diciptakan ada roh, ya ada roh. Air itu mewakili daging. Karena badan kita ini, materi ini lebih besar persentasinya air. Dan darah. Darah itu dari sejak Adam dan Hawa. Habel, darahnya berbicara. Itu jiwa. Nyawa, jiwa. Jadi di bumi ada 3 yang memberi kesaksian. Roh, air, dan darah. Itu manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Begini. Manusia itu Tritunggal. Ya, manusia itu Tritunggal. Yaitu tubuh, jiwa, dan
roh. Manusia itu Tritunggal. Nah, cuman begini, ketritunggalan manusia jauh lebih sederhana dari ketritunggalan Allah. Ketritunggalan manusia itu Tuhan ciptakan segambar dengan sepetanya, dengan keterbatasan. Kita tidak mungkin bisa memisahkan jiwa saya ke Semarang, roh saya ke Pontianak, badan tinggal di Jakarta. Tidak bisa. Kita tidak punya kemampuan itu. Dan kita juga tidak memiliki kemampuan untuk pindah tempat secara tiba-tiba saya sekarang ada di Surabaya, tidak bisa. Ya. Artinya gini, manusia memang Tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh. Namun Tritunggal yang sangat terbatas. Allah Tritunggal. Oh, dia Tritunggal pencipta. Dia jauh lebih canggih. Ya. Makanya dia Bapa bisa di sorga dan di bumi Tuhan Yesus. Dan kemudian Roh Kudus. Dan persis sama katanya. Persis samanya kenapa? Filipus tanya. Dan bilang, guru, kasih lihat kami Bapa sudah cukup. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Filipus, berapa lama engkau bersama dengan aku? Kau tidak pernah melihat aku kah? Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Wah. Saya pikir Filipus lumayan bingung waktu itu. Sama dengan orang bertanya kepada Pak Suhento, kasih lihat rohmu kepada kami saja, sudah cukup. Saya bilang, kamu ini lucu-lucuan. Kok kamu mau lihat roh saya? Ngelihat badan saya sudahlah. Ya, sama sudah lihat saya. Begitu. Jadi bagaimana orang bisa melihat Bapa? Dan tidak ada satu orang pun pernah lihat Bapa. Tidak ada. Alkitab yang membuat statement, Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak ada satu orang pernah lihat Bapa. Dan anak Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berdasarkan ayat ini, kita simpul balikkan sampai ke kitab Kejadian. Berarti Allah yang datang ketemu Abraham itu siapa? Tuhan Yesus. Berarti yang ketemu Gideon itu siapa? Tuhan Yesus. Semuanya. Nah, kenapa? Karena dialah yang bisa dilihat gitu. Dialah yang bisa lihat. Bapa tidak bisa dilihat. Roh Kudus tidak bisa dilihat juga. Tetapi, akhirnya ada orang jatuh ke Sabelisme. Itu Sabelius itu orangnya itu. Jadi Allah itu satu. Satu. Ini sekarang lagi seru ya, kontroversial. Ini satu katanya. Kenapa pula jadi satu begitu? Loh, Alkitab sudah bilang. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Bagaimana ini? Wow. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, ini bingung ini. Oh, enggak usah bingung. Kok rumit amat? Memang rumit. Saya sudah bilang, kalau Allah lebih sederhana dari tikus, ngawur itu. Ya, dong. Tikus dia yang bikin. Ya. Ya, jadi manusia kalau mau Allah yang simple, sederhana, itu bodoh dan nggak masuk akal. Kita saja manusia itu bisa berpikir begini dan begitu canggih, setiap organ tubuh kita itu rumit. Jantung kita itu begitu rumit. Mata kita itu begitu rumit. Nah, cara kerja otak kita itu begitu rumit. Nah, bagaimana Allah tidak lebih rumit dari kita? Coba, masuk akalnya bagaimana? Gitu. Nah, oleh sebab itu saya berkata Allah rumit. Tidak ada orang bisa mengenalnya secara full. Ya, secara keseluruhan. Tidak ada. Mustahil. Kita bisa tahu Allah adalah dari pernyataannya kepada kita. Nah, pernyataannya Alkitab kasih tahu kita bahwa ada 3 pribadi Allah. 3 pribadi ilahi.
dan tiganya adalah satu. Dan manusia adalah gambar dan rupanya. Alkitab juga yang menyatakannya. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kelihatannya ada mereka yang kacau-kacau itu. Ada mereka yang kacau, ya mulai dari mereka Sabelius dulu begitu. Yang percaya, oh kalau gitu Allah itu cuma satu. Nah, Yesus saja. Yesus saja. Sehingga ada gereja Jesus only. Mengapa? Karena mereka dikacaukan dari misalnya gini. Di Kisah Para Rasul. Para rasul membaptis orang hanya dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus saja membaptis orang. Sehingga ada yang ngotot, dia bagaimana ini ya? Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 28, jelas-jelas suruh pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Tapi kenapa rasul-rasul membaptis hanya nama Yesus? Masalahnya di mana? Persoalannya, pribadinya 3, tapi namanya 1 sebenarnya. Ya, namanya 1. Tapi pribadinya 3. Boleh nggak 3 pribadi namanya 1? Ya boleh saja. Ya, namanya apa? 1 itu. Waktu di Perjanjian Lama, masa dispensasi dari Adam sampai Yohanes Pembaptis, sampai Tuhan Yesus. Nama, ya, sign code-nya, kode sign-nya, panggilnya itu adalah Jehovah. Itu nama. Itu yang Tuhan sudah dipakai, tapi kemudian Tuhan jelaskan artinya kepada Musa. Iye eser iye, aku yang adalah aku. Oh, ini penuh makna. Aku yang adalah aku. Tidak tergantung kepada siapapun. Aku adalah aku. Tidak diciptakan oleh siapapun. Aku adalah aku yang tidak berubah. Aku adalah aku. Ya. Yang selama-lamanya. Aku adalah aku. Jehovah. Jehovah. Itu kode panggilnya sebenarnya. Nama. Sebenarnya pencipta tidak perlu nama. Tidak perlu nama. Kita perlu nama itu karena kita banyak. Ya kalau banyak nanti gimana cara panggilnya di dalam satu ruangan ada 100 orang. Ya dong. Yang pakai kacamata, wadah ada lebih 10 orang yang pakai kacamata. Yang pakai baju merah, ada yang pakai baju merah, pakai baju putih, ada yang baju putih banyak. Kita manusia karena banyak perlu nama. Sebenarnya pencipta tidak perlu nama. Tetapi karena mau panggil dia, kepingin manggil dia, oke lah katanya, panggillah aku apa? Jehovah. Panggillah aku itu, Jehovah. Nah jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian, ya, pada masa dispensasi, ketika pribadi yang kedua turun ke bumi ini, melakukan, kalau biasanya kalau ada operasi ketupat, katanya, ini kira-kira pada waktu Lebaran, pada waktu Natal, operasi apa? Santa Claus. Nah, itu nama yang dipakai. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, dia disuruh dikasih nama apa? Yesus. Malaikat yang kasih tahu Yusuf. Kasihlah dia nama apa katanya? Yesus katanya. Ayat yang ini ya. Di Matius pasal 1. Kasih namanya Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus apa artinya? Yesus itu ini bentuk Yunaninya. Bentuk Ibraninya itu Yosua. Itu gabungan 2 kata Jehovah Yasa. Apa artinya? Jehovah Yasa. Jehovah menyelamatkan. Jadi ketika masa dispensasi dalam program Jehovah menyelamatkan, pakailah nama Yesus.
Nah, Yesus itu nama siapa? Yesus nama siapa? Yesus itu nama Bapa katanya. Coba baca di Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Adanya gini. Di ayat 6, Yohanes pasal 17 ayat 6 bilangnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nama Bapa, Tuhan Yesus bilang, aku telah menyatakan namamu kepada nama Bapa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada semua orang itu nama apa? Ya Yesus. Ya. Di ayat yang ini, ayat yang ke-12. Ayat 12. Ya. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Dalam namamu, dalam siapa? Nama Yesus itu nama Bapa, gitu. Itu nama Bapa. Jadi terus itu, ya. Di ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Nama Yesus itu nama siapa? Nama Bapa juga. Nama Bapa. Nama anak. Nama Roh Kudus. Roh Kudus disebut Roh Yesus. Coba baca di Filipi. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 19. Apa katanya? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus di sini memakai nama Roh Yesus Kristus. Masa Roh Kudus beda dengan Roh Yesus Kristus? Sama lah. Jadi gini. Yesus itu artinya Jehovah menyelamatkan. Dan ini adalah nama yang dipakai dari malaikat datang kepada Yusuf sampai hari pengangkatan. Nanti nama baru katanya yang belum kasih tahu kita. Namanya nama baru. Dan kita pun dikasih nama baru. Nama baru semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, gara-gara ini muncul yang sabelisme itu. Yaitu yang mengira bahwa cuma satu pribadi. Padahal bukan. 3 pribadi dalam kesatuan. Dan namanya satu. Nama Yesus. Itu satu. Yesus itu adalah gabungan 2 kata Jehovah yang menyelamatkan. Ya memang waktu Tuhan Yesus datang sampai nanti hari pengangkatan, ini adalah masa program, ya, masa operasi, masa di mana Jehovah sedang menyelamatkan manusia. Makanya namanya Yesus. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan. Jadi Tritunggal itu betul-betul Alkitabiah. Dan jangan dikacaukan dengan nama. Nama itu tunggal. Itu nama Yesus itu sama dengan nama Bapa, sama dengan nama Roh Kudus. Tetapi 3-nya pribadi masing-masing. Bukan modelisme di mobil saya supir, di kantor saya direktur, di rumah saya bapak, waktu saya di mobil, di kantor kosong gitu. Nah, bukan begitu. Bukan begitu. Karena waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini 30 sekian tahun, surga tidak tinggal kosong. Tidak demikian. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah saya mau Bapak Ibu yang sudah percaya Alkitab, satu-satunya firman Tuhan, percaya Tritunggal, ini sangat penting. Kelompok yang tidak percaya Allah Tritunggal akan jadi masalah besar dalam hal-hal yang lain. Saya kasih contoh aja satu, tentang keselamatan. Tentang keselamatan. Bagaimana mereka menjelaskan Allah Bapa yang mengasihi dunia ini dan mengirim anak tunggalnya untuk
menyelamatkan manusia dan mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia. Ya, bagaimana hal ini mau disinkronkan gitu? Nggak bisa, tidak bisa. Nggak bisa. Nah, bagaimana Tuhan Yesus dia ada di dunia ini, dia adalah Tuhan, sementara di sorga bisa kosong. Dan ada banyak hal yang akan kacau balau. Ya, bagaimana ada banyak orang. Tuhan Yesus bilang kepada muridnya, yang mau lihat Bapa, lihat aku sudah sama dengan melihat Bapa. Ya udah, kalau gitu nggak bisa tidak. Dia adalah Allah. Pada waktu di Matius pasal 28, sebagian ragu-ragu menyembahnya. Tuhan Yesus berkata apa? Segala kuasa di sorga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku, sudah dalam tanganku. Gitu. Berarti dia Allah yang maha kuasa. Sesudah bangkit, tetapi dia berkata kepada Maria yang mau memeluknya, jangan menyentuh aku belum pergi kepada Bapa. Wow. Ini tidak bisa. Jadi begini, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan terlebih lagi, itu adalah orang-orang yang cerdas. Kita punya akal budi, selalu mohon Tuhan menerangi dan memberkati. Jadi tidak bisa sembarangan tarik kesimpulan sesuka kita, kemudian jadi kacau. Semua bidat, semua ajaran sesat muncul. Tolong catat omongan saya. Semua ajaran sesat muncul. Itu adalah karena menarik kesimpulan dari sebagian ayat. Bukan dari keseluruhan ayat. Potong ayat. Ya, jadi sebagian saja gitu. Dia sudah tarik kesimpulan. Ini kacau kalau sudah begitu. Akhirnya nanti dia sendiri yang bikin kacau, bentrok sana, bentrok sini gitu. Tidak bisa. Nah, kami berani ya pihak GBA Grafe saya disunter. Anda silakan kapan saja silakan cari. Kita harus dapat menjelaskan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sinkron. Tidak ada pertentangan. Semuanya harus tersusun rapi seperti kita susun puzzle yang 1000 biji. Ya. Pernah ada susun puzzle yang 1000 biji? Wow. Tidak boleh ada satupun yang, wah ini kok nggak masuk. Nggak masuk. Ambil gunting, kita gunting aja gitu biar masuk. Mana boleh begitu punya. Itu harus rapi, sinkron. Mantap. Nah itu baru kebenaran. Banyak orang tanya kepada saya, Pak Suhento, kebenaran itu apa? Aku ini benar. Ya, ini kalian gembar-gembor yang benar yang kita saya bilang kebenaran itu sebenarnya ini intinya kebenaran itu Tuhan sendiri. Kemudian Tuhan berkata bahwa firman-Nya lah kebenaran. Nah, kalau kita bilang kebenaran doktrinal yang kita imani, itu adalah kebenaran yang ditarik, kesimpulan yang ditarik dari ayat-ayat firman Tuhan. Kesimpulan. Dan tidak boleh ada ayat yang terabaikan. Tidak boleh ada ayat yang apalagi dibuang. Tidak boleh. Semua ayat harus dipertimbangkan dengan baik. Itu baru namanya kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya saya pikir ya tentang Tritunggal ini sudah mantap ya. Nah, kalau ada pertanyaan sekarang, oke, kita hampir 1 jam, Pak Peter. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Dr. Suhento yang telah memberikan pencerahan yang begitu baik, begitu indah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang Tritunggal melawan versus oneness, silakan langsung bertanya ke beliau Dr. Suhento Liao yang menerangkannya dengan tepat dan akurat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang Tritunggal dengan perbedaan oneness atau Jesus only. Silakan yang ingin bertanya langsung saja dengan beliau Pak Dr. Suhento Liao. Silakan Bapak Ibu.
Ada pertanyaan? Ada yang di Facebook, ada yang bertanya juga itu, Bu, Pak. Oke. Di Facebook, Baik. iya. Ini di chat kelihatannya ada juga ini Pak. Di Zoom. Oh, ada ya chattingannya, Pak ya? Iya. Ya. Ini ada yang bilang ini dari Bapak Javedson. Ya. Facebook ya. Dulu, Pak. Saya bacakan dulu. Banyak orang mau memahami Allah Tritunggal menurut pemahamannya sendiri. Oke, silakan Pak. Ya. Banyak orang mau memahami Allah Tritunggal menurut pemahaman sendiri-sendiri. Namun kami ingin memahami Allah menurut apa yang Allah beritahukan tentang dirinya melalui Alkitab. Ya. Namun masih banyak orang belum memahami apa paham Sibelian atau modalisme. Nah, itu Pak Dr. Suhento. Ya, jadi Sabelisme itu dimunculkan oleh orang yang namanya Sabelius. Ya. Itu percaya Allah itu satu, gitu, satu saja, jadi oneness, ya, satu pribadi, begitu. Seperti yang saya contohkan tadi itu, modelnya berbeda, tapi dia satu. Makanya Sabelisme dengan modelisme itu sama. Yaitu percaya Allah satu pribadi, ya, di kantor dia direktur, di jalan dia sopir, sampai di rumah dia ayah. Tapi satu pribadi. Cuman berperan, modelnya beda. Nah ini kita bilang bukan demikian. Nah ini yang banyak, saya pernah baca bukunya Dr. Amran Amri, yang dari umat sebelah kemudian jadi Kristen. Dia menjelaskan tentang Tritunggal demikian. Sebenarnya yang Alkitab ajarkan tidak begitu. Jadi ada 3 pribadi dalam kesatuan. Nah memang ini membingungkan dan sangat rumit. Maka itulah saya katakan tadi bahwa kalau pencipta tidak lebih rumit dari ciptaannya, itu ngawur. Itu salah total. Oleh sebab itu kita tahu bahwa pencipta itu pasti rumit. Dan tidak ada manusia yang sanggup mengenal dia secara fullness, keseluruhan. Wholeness, tidak ada. Kita hanya bisa tahu dia dari firman-Nya yang dia sampaikan kepada kita. Sejauh itu saja. Oke. Oke, Pak Peter, silakan. Ya, ada yang bertanya lagi, Pak. Ini, Pak, yang bertanya lagi. Dia bilang, apakah Dr. Suhento menjelaskan apakah oneness atau Jesus only itu ajaran modalisme atau sabelianisme? Nah, ini yang bertanya from King of Glory. Ya, jadi ya kita bilang ya, jadi dibilang apakah oneness itu ajaran modalis? Ya betul ya. Jadi sebenarnya dari sangat awal ya ada kelompok-kelompok yang mengajarkan demikian. Jauh-jauh sebelum saksi Yehova muncul gitu. Ya loh, sudah ada ya. Itu kan saya katakan tadi dari kebingungan itu, kenapa Tuhan Yesus suruh pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini ada 3 pribadi. Tapi kemudian murid-murid membaptis hanya dalam nama Yesus. Nah, kenapa tidak? Nah, masalahnya apa? Tanya, nama Bapa itu apa? Kalau nama anak itu Yesus gitu. Ya kan? Lalu nama Bapa itu apa? Lalu nama Roh Kudus itu apa? Gitu. Sebenarnya tidak. Namanya satu. Namanya. Ya, namanya satu. Namanya sebenarnya Jehovah. Sebenarnya itu artinya aku adalah aku. Namanya satu. Dan Yesus itu adalah Jehovah yang menyelamatkan. Ya, jadi namanya satu. Pribadinya 3. Ini yang benar. Gitu. Ya. Ini yang benar. Dan Alkitab kasih tahu nanti akan ada nama baru, ya, nama baru lagi katanya di dalam Alkitab dikatakan, ya, nama baru. Coba kita lihat ya,
Ini kita bisa lihat nama baru. Ya. Kita lihat nama baru. Ya, ini di ini Wahyu pasal 2 ayat 17 katanya. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi tiap-tiap diri kita akan dapat nama baru. Nama saya Suhento Liao. Ini jarang-jarang ada orang nama Suhento. Hendro, Suhendro, banyak gitu. Ada nama yang sangat pasaran, Paulus, Petrus, itu banyak sekali ya. Banyak sekali yang nama itu. Nanti sampai di surga Paulusnya ada 1000, bagaimana caranya? Petrusnya ada 500, bagaimana gitu. Di surga ada pusing dong. Makanya Tuhan kasih kita nama baru. Gitu. Dan Wahyu pasal 3 ya ayat 12 kata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kotaku yaitu Yerusalem yang turun ya. Dan ada namaku yang baru. Jadi nama Tuhan yang baru. Nah, jadi Yesus itu adalah untuk masa periode waktu dia datang sampai nanti rapture. Nah, ini masa nama Yesus. Dari Adam sampai Yusuf, Maria melahirkan Yesus, nama yang dikenal Jehovah. Kemudian Yesus. Nah, kemudian nanti nama baru. Belum dikasih tahu kita nama apa yang baru. Begitu. Nah, nama Yesus itu nama Tritunggal. Ya. Jangan terkacau-kacaukan gitu. Oke. Baik, silakan Ya, lagi. Pak. Ada yang lain. Jadi betul Pak. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu yang lain bertanya. Jadi Tritunggal dengan oneness itu berbeda. Jadi yang betul adalah Tritunggal ya Pak. Ya, Pak Dr. Han. Pasti. Tritunggal yang benar. Tritunggal. Oke, kalau gitu terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Tritunggal dengan oneness atau Jesus only berbeda. Silakan yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Suhento Liao. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, Pak, itu jangan ngomong masalah. Ini yang terang. Silakan yang Bapak Ibu ingin bertanya tentang ya, silakan. Ada yang ini sambil tunggu, ini ada King of Glory lagi ada tanya ini Pak. Iya, silakan Pak. Itu katanya kan? Apakah Dr. Suhento jelaskan apakah oneness itu ajaran modernisme atau apakah pengertian 3 pribadi dari segi doktrin Tritunggal itu pribadi yang abstrak? Ya, apakah pengertian 3 pribadi dari segi Tritunggal, doktrin Tritunggal itu atau itu adalah pribadi yang abstrak katanya Pak, itu dia bertanya. Sebenarnya begini, ini pemahaman abstraknya dulu yang jadi perlu beres ya dong. Roh Kudus itu abstrak itu artinya tidak bisa dilihat mata ya, kalau abstrak itu ya dong. Tuhan Yesus pun sesudah dia bangkit ya, dia mau kasih lihat, dia tidak mau kasih lihat, tidak kasih lihat. Ya. Nah itu begini, kita punya tubuh daging ini yang terlihat ya. Kalau pribadi Allah ya 3-tiganya sebenarnya kalau dia mau kasih lihat, kalau tidak kasih lihat, tidak kasih lihat. Gitu loh ya. Jadi Tuhan Yesus tiba-tiba ya ada di ruangan dan panggil Thomas ini. Thomasnya kaget dan Thomasnya langsung tersungkur dong. Ya. Tuhan Yesus tiba-tiba muncul. Ya, jadi dia ada. Abstrak ini sebenarnya begini, bukan masalah terlihat atau tidak terlihat sebenarnya. Ya Roh Kudus tidak terlihat, tapi dia pribadi. Dia pribadi. Nah, jadi artinya begini, dia tidak memiliki materi sebenarnya.
Dia tidak memiliki materi yang terlihat, Roh Kudus ya. Sedangkan Tuhan Yesus, dia terlihat pada saat dia jadi manusia. Dia mengenakan materi, mengenakan daging. Nah, setelah dia bangkit, tubuh kebangkitannya itu bukan tubuh materi lagi. Oleh sebab itu dia bisa kasih lihat, bisa tidak gitu. Nah, yang hebat itu nanti sebenarnya pada waktu di kerajaan 1000 tahun, orang-orang percaya yang sudah memiliki tubuh kebangkitan ikut memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Itu dalam kondisi seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Itu polisi yang kesana kemari yang rakyatnya nggak bisa lihat. Itu lebih hebat dari pasang CCTV. Jadi pada waktu ada rakyat yang biasa kepingin mencuri, ya, tangannya tiba-tiba ditepuk, ya, sama salah satu ini. Wow, dia nggak bisa. Ya. Dia tidak bisa melakukan itu. Karena di sekitarnya ada banyak polisi yang tidak terlihat. Ya. Begitu. Karena mengenakan tubuh kebangkitan. Nah, ini tubuh kebangkitan yang tubuh kemuliaan. Yang bisa terlihat, bisa tidak. Oke. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang perbedaan Tritunggal. Ya, silakan. Silakan. Ya, Pak Suwento, selamat sore. Selamat sore ya. Ya, saya mau tanya kalau namanya tadi Tritunggal ya, namanya satu cuma Yesus ya. Ya. Tapi kenapa saat Yesus dulu beritakan Injil, Islam mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu kok? Ya. Yesus doang gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, justru di dalam amanat agung itu Tuhan mau menyatakan bahwa ada 3 pribadi. Jadi amanat agung yang ditulis dalam Injil Matius itu adalah sebuah penegasan yang sangat telak sekali menyatakan bahwa Allah itu 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sangat telak sekali dan tegas sekali menyatakannya bahwa 3 pribadi. Ya, jadi ya pergi jadikan sekalian bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu nama Yesus. Itu dia. Ya, jadi Tuhan Yesus sebelumnya kan sudah kasih tahu murid-muridnya. Dan waktu dia berdoa itulah dia berkata, Bapa, aku sudah menyatakan namamu kepada mereka. Nah, ini namamu. Nama Bapa yang mana? Ya Jehovah. Jehovah itu Yesus itu apa? Yesus itu Jehovah yang menyelamatkan. Begitu. Ya, jadi semuanya sangat simpel. Karena kalau kita cocok-cocokkan semua ayat Alkitab itu simpel gitu. Gampang. Makanya saya bilang tadi ya, kami memiliki satu prinsip penafsiran, yaitu apa? Bahwa semuanya harus cocok gitu. Kalau ditanya di cross check ini nggak cocok, itu berarti kesimpulannya masih salah, gitu. Kesimpulannya masih salah. Ada kelompok yang meragukan kepribadian Roh Kudus. Nah, bagaimana mungkin kepribadian Roh Kudus bisa diragukan kalau Roh Kudus itu dikatakan dia berbicara, dia sedih, dia memimpin, gitu. Angin nggak bisa sedih. Udara tidak bisa berbicara, tidak bisa sedih. Itu pribadi, gitu. Dia menuntun, itu pribadi. Ini penting, gitu. Jadi Roh Kudus itu pribadi. Ini sangat penting. Nah, oleh sebab itu begini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang di dalam studi teologi pelajaran itu dipecah-pecah. Pelajaran itu dipecah-pecah itu begini. Ada pelajaran sistematika teologi namanya teologi proper. Itu tentang Allah. Jadi ada tentang Roh Kudus, pneumatologi.
ada tentang Yesus, kristologi. Ada tentang keselamatan, soteriologi. Semuanya itu. Nah, walaupun ya tiap-tiap mata pelajaran itu pecah-pecah, dipecah-pecah, tetapi untuk menunjukkan bahwa itu benar gitu ya. Bahwa itu benar, ketika itu digabungkan, dia harus menjadi satu sambungan yang harmonis gitu. Ya. Satu sambungan yang harmonis. Kalau tidak harmonis, ini nggak bisa. Jadi itulah sebabnya sekolah teologi yang bagus, yang benar, yang baik. Bisa saja ada dosen yang mengajar pelajaran tentang Roh Kudus. Dosen yang mengajar tentang malaikat. Biasanya malaikat digabungkan dengan setan karena tidak terlalu banyak gitu. Jadi angelologi dengan satanologi gitu. Digabung jadi satu. Nah ini harus ada ketika digabungkan ya pneumatologi, angelologi, satanologi digabungkan semuanya dengan kristologi segala macam itu harus klop semuanya, harus harmonis gitu. Kalau tidak harmonis ini berarti ada something wrong di situ, ada sesuatu yang salah gitu. Jadi harus ada yang sangat mengerti, yang sudah mengajar semua bidang itu. Misalnya bisa saja dosen yang muda mengajar pneumatologi tentang Roh Kudus, yang satu mengajar tentang yang lain. Tetapi ada yang senior yang harus bisa menggabungkan semuanya. Kalau tidak saling bentrok kan jadi kacau. Nah, saya melihat banyak sekolah teologi, mereka tidak memiliki kemampuan sampai di situ. Akhirnya apa? Mahasiswanya tamat jadi kacau balau mereka sendiri gitu. Ini yang jadi persoalan gitu ya. Jadi akhirnya kacau balau. Aduh, kenapa jadi begini? Gitu. Seharusnya tidak boleh. Seharusnya itu betul-betul jadi harmonis sekali gitu. Nah, itu lebih indah gitu. Oke. Oke, kalau masih ada, silakan. Gimana Pak Peter? Wah, Pak Peternya hilang ya? Iya, kelihatannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Coba. Kalau Anda tidak bisa unmute, angkat tanganmu. Kalau mau bertanya, itu bisa di-unmute gitu. Bisa itu ada model mic yang di samping kiri layar. Di situ Anda bisa unmute gitu ya. Artinya Anda mau bicara gitu. Itu bisa gitu ya. Oke, gimana? Ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan gitu. Sebenarnya kita akan lebih seru kalau ada orang-orang yang percaya sabelisme, ya modelisme ikut hadir di sini. Ya, kita mau dengar, gitu. Sebenarnya argumentasi mereka itu seperti apa, begitu. Gitu. Nah, kalau lihat di Facebook ya. Kalau di Facebook, ya. Katanya kok nggak ada suara bagaimana ini? Ada kan? Ada. Ada ya. Oke. Tidak ada juga di Facebook yang bertanya ya. Di mana? Siapa? Saya akan baca punya Bapak Roy William. Boleh. Baca aja. Apa pendapat Bapak tentang Pendeta Joshua Tewu yang menyatakan tidak ada Tritunggal? Bapa, Anak, dan Roh Kudus katanya satu pribadi. Mohon pencerahannya Pak, katanya Pak Suhento sepemahaman dengan yang bersangkutan. Bukan sepemahaman ya. Di Facebook mereka bikin agak kacau-kacau ya, karena Pak Joshua Tewu pernah jadi murid di GITS ya sebentar ya, teman tidak ambil pelajaran penuh. Jadi saya pernah jadi gurunya gitu. Cuman bukan dalam pelajaran yang bersangkut paut dengan hal ini gitu ya. Bukan bersangkut paut dengan hal ini. Nah, ya, kalau nggak salah waktu itu Pak Joshua ambil
tentang biologi. Nah, jadi begini ya. Saya sebenarnya belum berbicara langsung dengan Pak Yosua mengenai topik ini. Ya. Saya belum berbicara. Ya. Nah, saya berpikir ya, makanya saya belum bisa dapatkan keterangan yang pas, dan saya belum pernah mendengar apa argumentasinya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Cuma dengar-dengar kata orang saja begitu ya. Nah, sebenarnya kita tidak bicara satu orang. Kita tidak bicara satu orang. Saya memang tidak mau bicara satu orang. Saya tidak dalam segala macam pembahasan, saya tidak pernah mau membahas nama orang gitu, seseorang. Kita bahas doktrinnya, apa yang diajarkan, apa yang dipercayai. Nah, kalau percaya cuma satu pribadi, ya, Yesus saja, itu tidak mungkin bisa sinkron. Tidak mungkin bisa sinkron, kenapa? Karena jelas-jelas Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Jelas-jelas Alkitab berkata bahwa Bapa mengutusnya. Dan ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Ya. Pada waktu mau membangkitkan Lazarus saja, atau mau membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus berdoa, katanya, Bapa, ya, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Demi orang-orang di sekitar di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Ya, kemudian dia berteriak, suruh Lazarus keluar. Nah, jadi ini Tuhan Yesus berdoa. Di depan murid-muridnya semuanya berdoa. Itu bukan main sandiwara. Jadi kalau Yesus sendiri adalah Tuhan dan cuma satu Yesus saja, pribadi Tuhan. Begitu. Berarti bagaimana dengan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dan sebagainya, itu bersandiwara. Nah, mungkin mereka yang sabelisme, modalisme itu berargumentasi bahwa itu dia jadi manusia. Tetapi kita bilang ada banyak ayat yang sesudah Tuhan Yesus bangkit. Sesudah Tuhan Yesus bangkit. Bahkan kalau kita baca di kitab Wahyu, ada tahta. Ada tahta Bapa, ada tahta anak domba. Nah, jelas gitu ya. Jadi tentang pribadi Allah. Itu di dalam formula amanat agung itu sudah jelas sekali. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah jelas sekali. Nah, ini yang kita berkata bahwa itu akan sangat sulit untuk orang yang percaya satu pribadi, sabelisme, ya, untuk menjelaskan banyak ayat Alkitab. Dan bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus akan datang. Ya, Roh penghibur. Dia mengutus dirinya sendiri lagi. Ini akan kacau-kacau. Segalanya akan kacau. Ya. Tidak bisa begitu. Oke, ya, mungkin ada yang lain boleh bacakan. Saudari Lina, silakan bacakan. Ya. Oke, pertanyaan dari Sung Chien. Okay. Salam Pak Sontoliau, saya mau tanya tentang pribadi Tuhan Yesus. Apakah sama dengan Roh Kudus? Karena Kristus lahir dari Roh Kudus. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Oke. Ya, pribadi ya. Nah, kita kan bicara ada 3 pribadi. Ya. Nah, sebenarnya Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi. Dan namanya juga dipanggil Roh Yesus. Mengenai apakah Roh Yesus itu dengan Roh Kudus itu satu atau 2, Roh Yesus sendiri dan Roh Kudus sendiri, gitu. Ini memang kita tidak dapatkan keterangan yang demikian. Nah, satu hal yang sejak awal saya tekankan ya, satu hal yang saya sampaikan sejak awal dan saya tekankan bahwa kita tidak mungkin bisa mengenal Allah secara keseluruhan, the wholeness, secara keseluruhan. Mustahil. Ya, mustahil. Kita bisa mengenal Allah secara keseluruhan. Jadi kita kenal sejauh apa? Kita kenal sejauh yang disampaikan di Alkitab. Gitu. Kalau yang di luar Alkitab kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh sembarangan untuk menarik kesimpulan yang di luar Alkitab. Gitu.
Jadi yang di Alkitab saja. Nah, di Alkitab kasih tahu bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dan Yesus itu pribadi. Yesus pribadi. Ketika Yesus masih ada, dia sudah berbicara akan kirim Roh Kudus. Nah, bagaimana itu bisa pribadi yang sama? Begitu. Ya. Tetapi kalau mereka persis sama, Alkitab mengatakan mereka satu. Gitu. Ya. Wah, rumit Pak, rumit. Oh ya, memang rumit. Gitu. Ya, 3 pribadi dalam kesatuan. Ya. Lihat Bapa sudah lihat Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus sama dengan lihat Bapa. Ya loh. Nah, banyak orang tanya, ya, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, katanya. Hari itu di Firdaus, di mana di sorga. Wah, ini ada banyak ini. Sebab begini ya, ketika orang masuk sorga, Tuhan Yesus masih di bumi. Bapa yang di sorga kan sama. Ya. Kalau begini, kalau kita melihat Yesus sama dengan sudah melihat Bapa. Kalau kita bersama Bapa sama enggak dengan bersama Yesus? Ya sama. Gitu. Nah ini memang, ini yang Alkitab katakan. Ini yang Alkitab katakan. Jadi begini, ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tidak mungkin bisa salah kalau kita hanya mau yang dari Alkitab saja. Kamu tidak boleh memakai pikiran liar kita. Nah, apa beda teologi dengan filsafat? Ya. Sekarang banyak sekolah teologi menyimpang karena mereka menghilangkan systematical teologi, pelajaran systematical teologi, dan mereka ganti dengan pelajaran filsafat. Nah, apa beda filsafat dengan teologi? Oh, beda jauh. Gini, teologi itu kemampuan berpikir, kita berpikir, menarik kesimpulan, memakai akal budi kita sehebat-hebatnya. Batasannya Alkitab. Itu teologi. Mau belajar bahasa aslinya segala macam. Batasannya Alkitab. Itu teologi. Filsafat. Filsafat itu pikir seluas-luasnya. Tarik kesimpulan kamu sendiri. Dan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Makanya satu filsuf dengan filsuf yang lain ya bisa beda total. Bisa beda total. Itu terserah. Karena memang nggak ada patokannya. Mau apa? Gitu. Itu filsafat. Oleh sebab itu, ya, di Grafe kami ada pelajaran filsafat. Kami ada pengantar filsafat sebenarnya. Itu maksudnya kita mau tahu ya filsuf Socrates ngomong apa, ya Plato ngomong apa, semuanya itu ini ya mereka berfilsafat gitu. Ya tahu. Nah, filsafat benar apa tidak yang diomongkan Plato dengan Socrates, apa bedanya? Sebenarnya nggak ada orang yang bisa bilang dia benar, dia salah. Karena nggak ada patokannya. Gitu. Filsafat nggak ada patokannya. Teologi, oh teologi bisa. Ada salah benarnya, oh bisa bilang gitu. Itu salah. Nah, kenapa bisa salah? Nggak ada ayatnya. Dia sembarangan ngomong punya gitu. Ya kan? Dia cocok-cocokkan sendiri, nggak ada ayatnya yang ngomong begitu. Itu kita bilang salah. Loh, kok Pak So itu berani ngomong orang lain salah? Ya memang kalau dia salah, kenapa nggak bilang dia salah? Loh, kenapa bisa yakin dia salah? Ya nggak ada ayatnya nomor 1. Nomor 2, nggak masuk di akal yang diomongkan. Nah, cuman misalnya nih, ada kelompok teologi yang bilang pertama, mereka bilang apa? Adam jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa, Tuhan yang tetapkan. Oh, saya bilang itu gila. Bagaimana Adam jatuh dalam dosa bisa Tuhan yang tetapkan? Ya, oh, dia bilang gini, karena Tuhan Maha tahu. Dia sudah tahu Adam mau jatuh dalam dosa. Dan kalau dia tahu, dia tidak cegah. Berarti dia yang tetapkan. Kamu menyimpulkan sesuatu tidak berdasarkan ayat. Berdasarkan pikiranmu yang liar sebenarnya. Lalu disimpulkan semua kejahatan di muka bumi ini Allah yang tetapkan. Lah. Sama dengan kelompok yang bicara takdir. Dikit-dikit takdir. Ya, kalau bunuh orang, udah bunuh orang takdir. Kalau ditangkap polisi mestinya bilang apa? Pak polisi jangan tangkap saya. Kenapa? Tangkap yang takdir saya. Kenapa pula tangkap saya? Ini kan akan jadi kacau balau. Ya. Tidak begitu ya. Tidak ada namanya predestinasi itu, teologi predestinasi itu salah total. Tidak ada begitu. Karena ujung-ujungnya nanti Allah penjahatnya. Karena Allah akan menjadi yang menetapkan semua kejahatan, semua hal. Itu akan kacau balau. Oke, ya silakan lagi kalau ada.
Oke, Selamat sore. Ya. silakan Pak, silakan ya. Tony nama saya Pak. Selamat sore Pak. Tapi Pak Suhento suaranya semakin lama semakin pelan sekali saya dengar ya. Tadi keras, sekarang hampir tak terdengar. Oh begitu Saya ya? mau kita tahu untuk membicarakan alat Tritunggal ini banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan, tetapi tampaknya perumpamaan-perumpamaan yang diberikan itu tidak ada yang pas ya. Seperti yang tadi Pak Suhento bilang sebagai ayah, supir, dan manajer, atau ada yang bilang matahari, sinar matahari, dan panas, dan sebagainya. Ada yang kulit telur, putih telur, kuning telur. Karena tidak ada perumpamaan yang bisa pas, ada seseorang yang berpendapat bahwa alat Tritunggal ini tampaknya tidak dapat dijelaskan secara artinya 100% dengan logika, dengan rasio manusia. Pendapat ini dasarnya karena yang kita bicarakan adalah Allah yang tidak terbatas. Sementara yang membicarakan adalah manusia yang terbatas. Nah, pertanyaan saya, apa pendapat Pak Suhento dengan pernyataan yang bahwa untuk alat Tritunggal tidak dapat dijelaskan 100% dengan logika. Jadi kalau bisa dijelaskan paling hanya 80-90% dan 10% merupakan rahasia Allah. Terima kasih Pak. Ya, begini Pak, sebenarnya sepaham ya. Dari start awal saya bicara bahwa kita tidak mungkin bisa mengenal Allah sepenuh-penuhnya, tidak mungkin. Bahkan manusia itu tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau Allah tidak mau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu mustahil. Kita tidak bisa mencari Allah untuk kenal dia gitu. Jadi kita bisa mengenal Allah sejauh Allah menyatakannya kepada kita. Nah, itulah sebabnya kita hanya bisa mengenal Allah sejauh firman-Nya, yaitu Alkitab gitu. Nah, oleh sebab itulah informasi kita tentang Allah, kesimpulan kita tentang Allah hanya bisa berdasarkan Alkitab. Nah, kalau sudah berdasarkan Alkitab, masih kurang, itu tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Itu berlaku Ulangan 29:29, Pak. Ini Ulangan 29:29 ini. Pernah Bapak baca Ulangan 29:29? Nah, saya bacakan ya. Ulangan 29:29 ini bunyinya begini. Oke. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ini hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, ya Jehovah, ialah bagi Jehovah Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi yang tersembunyi itu memang rahasia Allah. Yang dinyatakan, itu yang bagi kita. Jadi dinyatakan lewat apa? Lewat Alkitab. Kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu di luar Alkitab. Oleh sebab itulah, kalau bilang terbatas, iya. Nah, lalu mengapa kamu percaya sesuatu yang tidak masuk akal? Oh ya, itu perlu sesi lain lagi. Mengapa kamu percaya ada Allah gitu? Ya, saya ada sampaikan mengapa kamu percaya ada Allah. Kita percaya ada Allah karena apa? Ada banyak faktor. Ya. Alam semesta ini, kata Rasul Paulus, memberitahukan ada Allah. Ya. Alam semesta ini. Sebenarnya ada beberapa alam semesta ini memberitahukan kita ada Allah. Hati nurani manusia memberitahukan ada Allah. Oleh sebab itu manusia mau menyembah. Apa saja dia mau sembah. Tidak ketemu Allah yang benar, dia sembah tikus, sembah monyet. Bayangkan. Karena kepingin menyembah. Dan sebenarnya sejarah perjalanan Yahudi membuktikan ada Allah. Sejarah. Kemudian apa? Catatan Alkitab membuktikan ada Allah. Anda bisa bayangkan.
apa yang akan terjadi ratusan bahkan ribuan tahun di depan sudah dikasih tahu duluan. Nebukadnezar dapat mimpi itu tahun 600 sekian sebelum Masehi. Nebukadnezar. Tuhan kasih lihat dia patung besar yang kepalanya emas, dadanya perak, perutnya tembaga, kakinya besi, jari kakinya besi campur tanah liat. Dia bingung. Dan dia mau sembeli orang-orang di istana yang tidak bisa mengartikan mimpinya. Dan Tuhan bilang, Daniel akhirnya menjelaskan mimpinya. Yang kepala ini emas, kerajaan Babylon, Nebukadnezar. Wow, Nebukadnezar ya, oh ya. Dadanya perak, sesudah Tuanku Raja akan muncul kerajaan yang berikut. Ini belum punya. Media Persia. Kita lihat ke belakang lebih jelas. Nebukadnezar nggak tahu. Sesudah itu akan muncul kerajaan ketiga. Yang seperti di perut, yang tembaga. Sejarah mencatat itu Yunani, Alexander, ya, the Great. Dan kemudian bilang kakinya besi, kerajaan yang keempat, ya kerajaan Romawi. Wah. Nebukadnezar tambah bingung lagi. Kenapa? Kok jauh amat di depan? Kemudian apa? Satu lagi, yang kelima. Jari kakinya besi campur tanah liat. Itu kerajaan yang sedang mau muncul. Sedang mau muncul punya. Jadi, kalau bukan ada Allah pribadi yang maha tahu, yang memberitahukan, mustahil kitab Daniel bisa ditulis begitu. Itu sebenarnya. Nah, mengapa kita percaya ada Allah? Nah, kita percaya ada Allah. Lalu kita percaya Allah itu seperti apa? Bagaimana sang pencipta saya? Ya sejauh yang dia kasih tahu. Begitu Pak Tony. Ya, jadi saya setuju kita tidak mungkin bisa tahu kenal Allah sepenuh-penuhnya. Tidak mungkin. Maaf Pak. Iya. Maksud saya simpel aja Pak. Maksudnya yang Pak Suhento mau katakan bahwa untuk mengerti Allah Tritunggal itu dengan firman yang ada di dalam Alkitab, kita bisa mengerti secara 100%. Jadi bukan 80%, bukan 90%, terus 10% yang tersembunyi sesuai dengan Ulangan 29 itu. Ya. Itu yang saya mau tahu dari Pak Suhento. Artinya untuk Allah Tritunggal ini tidak ada yang tersembunyi. Bisa dijelaskan melalui firman yang tertulis yang ada di dalam Alkitab. Itu Pak, apakah begitu? Terima kasih. Tidak bisa juga. Ya. Tidak bisa juga. Kenapa? Karena begini, Allah itu pribadi yang sangat kompleks dan pribadi. Tritunggal itu sesuatu yang sangat kompleks. Pak Tony, saya kasih umpama begini. Bisa nggak Pak Tony menjelaskan sepeda motor itu kepada seorang suku primitif yang sepeda saja dia nggak pernah lihat? Bisa nggak jelaskannya? Bagaimana cara menjelaskan sepeda motor kepada suku primitif yang nggak pernah lihat sepeda, nggak pernah lihat apa? Dia cuma tahu sekitar hutan itu. Bagaimana cara menjelaskan sepeda motor kepada dia? Coba. Nggak bisa Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Nah itulah sebabnya makanya saya berkata kata-kata manusia itu tidak cukup untuk menjelaskan Allah sebenarnya. Tidak cukup. Ya. Jadi kata-kata manusia itu tidak cukup. Nah itulah sebabnya kita memahami sekelumit kecil yang dia sampaikan kepada kita. Ya, ada 3 pribadi, ya. 3-nya satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga katanya. Ya kan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan 3-nya adalah satu. Ya sudah. Gitu. Lalu kita pusing, lalu cari. No, ya itu yang dikatakan di Alkitab. Gitu. Gitu ya. Karena apa? Terima kasih. Dengan kata-kata manusia mau menggambarkan Allah yang bagaimana surga itu digambarkan di kitab Wahyu itu masih nggak seberapa sebenarnya. Ya toh? Nah sekarang saya kasih contoh yang sangat simpel aja.
Marco Polo itu teman baik sama Kubilai Khan. Jadi zaman itu abad yang ke-13, Marco Polo itu sampai ke Cina. Dia bergaul dengan Kubilai Khan di istana yang begitu megah. Kan waktu itu hebat sekali kerajaan Cina waktu itu. Mega luar biasa. Ya cewek-cewek di istana kan cakep-cakep semuanya. Lalu pada waktu dia pulang ke Eropa, sebenarnya Kubilai Khan itu suruh dia bawa 100 orang misioneri ke Cina untuk mengajar. Dia sampai ke Eropa, ya, dia tuh sakit gitu. Dan dia kasih tahu kepada orang-orang sana, di timur di sana, jauh di sana, ada satu negara yang kaya, yang indah, yang makmur. Oh, istananya indah. Dia gambarkan gioknya seperti apa. Dia bilang perempuannya cantik-cantik. Mereka pegang-pegang kepalanya. Wah, dia lagi ngigau nih. Gitu. Badannya panas katanya. Dia nggak bisa menggambarkannya. Jadi gini, surga itu seberapa mulia, seberapa hebat. Kata-kata manusia sebenarnya tidak cukup untuk menggambarkannya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Kan dia bilang kan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia katanya. Dia dibawa ke sana. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Makanya itu Allah pribadi tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa. Jadi apa yang dia kasih tahu, ya di surga ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan 3-nya adalah satu. Ya sudah. Dan pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, ya, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya 3. Dan kenapa murid-murid membaptiskannya dalam nama Yesus? Karena nama Yesus sama dengan nama Bapa. Sama dengan nama Roh Kudus. Beres. Gitu. Sebenarnya tidak begitu sulit, rumit-rumit amat juga sih. Sebenarnya gitu. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Sento. Masih adakah? Lina? Masih adakah yang ingin bertanya? Silakan. Yang Bapak Ibu silakan. Ya coba apa lagi? Dari Bapak Anugrah Budi, apa orang dalam perjanjian lama mengetahui bahwa YHWH memiliki pribadi lebih dari 1 sebelum Yesus datang? Oh ya. Apakah ya di perjanjian lama? Karena begini ya. Sebenarnya kalau mereka teliti, mereka sudah bisa memahami di start awal dari Injil, dari ini kitab Kejadian, karena ketika memutuskan untuk menciptakan manusia, Allah sudah berfirman di ayat yang ke-26 dari Kejadian pasal 1, katanya apa? Baiklah apa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini dia. Ini sudah jamak gitu loh. Bukan satu, kita. Katanya. Nah ini kira-kira ngajak siapa? Ngajak siapa? Ini kan mau menciptakan kan Bapa di surga. Nah, kalau kita baca di Kolose, coba baca di Kolose ya. Kalau kita lihat di Kolose pasal 1 ya toh, ini ayat yang seringkali dipakai oleh kelompok saksi Yehova untuk nembak-nembak orang ini ya toh. Kolose pasal 1 di ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, ya, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala. Oh iya, Jody sebelum pulang. Jody minta ini fotonya di print, Jody. Pak Gunadi nih. Yang itu ya, jadi yang diciptakan. Enggak, ini yang ininya. Yang ada di bumi. Yang sama dia nih, ada kenangan sama dia. Ini. Iya nih. Oh ya, ini Pak. Itu loh, bukan itu loh tuh. Apa silakan ini Pak Sihan ini ya. Coba yang lain masih di mute ini ya. Oke, nah, jadi gini, di perjanjian lama sebenarnya sudah diungkapkan bahwa Allah itu lebih dari satu pribadi. Sebenarnya sudah diungkapkan. Lebih dari satu pribadi. Cuman begini, karena di perjanjian lama itu kan tadi dia dikirim baru Pak sih. Perjanjian lama itu begini. Perjanjian lama anak buahnya itu ada anak buahnya. Penekanannya itu kepada ketunggalannya. Nah, kenapa? Karena begini. Lagi dengerin ini sebentar. Bangsa Israel memiliki Allah yang satu, ya. Enggak, lagi ngeprint tuh. Ini mengatasi. Saya dengerin ini dulu sebentar, beresin ini dulu. Wah ini. Kalau enggak. Penutupnya aja ada Pak Gunadi. Ditutup, Pak Peter. Ditutup.
Ya, tutup dulu ya. Jadi begini, di Perjanjian Lama sebenarnya sudah ada konsep Allah yang lebih dari satu pribadi. Karena memakai kata kita. Elohim itu jamak. Jadi kata Elohim itu jamak. Kalau tunggal itu El. Him yang di belakang im itu tanda bentuk jamaknya gitu. Ya, jadi Elohim itu jamak. Nah, sebenarnya orang Yahudi mesti tahu itu ya. Nah, cuman begini, di Perjanjian Lama penekanannya itu adalah kepada keesaannya, ketunggalannya. Mengapa? Karena untuk melawan ya semua ini ilah-ilah, penyembah berhala semuanya itu Allah mereka itu politeisme, jamak gitu, banyak gitu. Ya. Nah, bahkan sebenarnya gini loh, ilahnya Mesir itu banyak gitu. Banyak yang mengontrol, mereka menyembah kata sehingga Tuhan adakan kata banyak malah menyusahkan mereka. Ada mereka menyembah lembu, menyembah waduh ya. Nah, dibuatnya itu apa lembu emas itu kan gara-gara mereka masih kebawa-bawa dari Mesir itu gitu. Nah, jadi di Perjanjian Lama penekanan itu pada keesaan, penekanan. Karena untuk melawan ya bangsa-bangsa penyembah berhala, penyembah iblis yang menyembah ilah yang politeis yang banyak itu. Tetapi ya sudah ada tersembunyi di dalamnya konsep lebih dari satu pribadi. Ya ini aja mau ciptakan manusia ngajak, marilah kita menciptakan ya manusia. Ngajak siapa? Masa ngajak Mikail, malaikat? Jadi malaikat jadi ikut pencipta dong. No, tidak mungkin ya. Masa ngajak yang ini ya, apalagi Lucifer gitu. Ini Lucifer berpikir dia punya andil dalam penciptaan. No, tidak mungkin. Jadi Allah Tritunggal yang menciptakan. Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan sepeta kita. Jadi kita segambar sepeta dengan Allah Tritunggal. Jadi begini Pak Sento, kedengaran ya suaranya ya? Ya, kedengaran. Jadi ada tadi yang Pak Tony tanya itu firmannya mana yang menunjukkan Allah Tritunggal. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa sehingga mengutus anaknya yang tunggal supaya ini. Yang kedua, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tolong dijelaskan dua ayat tersebut Pak Suwadi. Ya, betul. Ya, itu kan bahkan waktu baptisan Tuhan Yesus juga ada suara Bapa, ya, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ya toh. Yohanes 3 ayat 16 tadi yang Pak Gunadi sebut, ya toh. Bapa mengasihi dan mengutus anaknya. Jadi itu sudah sangat jelas sekali. Jadi Tuhan Yesus berkhotbah, ya, dia memberikan tubuhnya ya, untuk mereka, ya, ini. Bapa mengasihi kamu. Tuhan Yesus selalu menyampaikan begitu. Ya, dia juga mengasihi. Nah, bahkan di Injil Yohanes pasal 14, ya, di Injil Yohanes pasal 14 itu begini loh katanya. Injil Yohanes pasal 14 ya. Coba di ayat itu katanya berdoalah kepada Bapa juga berdoa kepadaku ya. Mintalah ya katanya kepada Bapa dan juga kepadaku ya. Dan aku akan mengadakannya kepadamu katanya. Ini ayat yang ke Yohanes 14 dari ayat yang ke-10 katanya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan. Jadi di sini menekankan Bapa di dalam Kristus, Yesus di dalam Bapa. Nah, ayat yang seringkali saksi Yehova pakai itu di Injil Yohanes pasal 17, yang ayat 3. Ya. Inilah dia ya. Yohanes 17 ayat 3 bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ini dia. Ya, mengenal. Nah, saksi Yehova memakai ayat ini mau berkata bahwa Yesus bukan Allah gitu. Ya, bahwa dia mau pakai ayat ini, inilah hidup yang kekal katanya, yaitu bahwa engkau mengenal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara ini, dia itu sedang menghampakan diri menjadi manusia. Ini harus dipahami amat sangat. Gitu. Nah, jadi gini, Yesus menjadi manusia, dia menghampakan diri. Banyak orang tidak tahu. Kalau Anda percaya Allah, cuman teriak-teriak Allah Maha Besar gitu, itu tidak bisa masuk surga. Orang yang percaya pada Allah itu tidak mungkin bisa masuk surga. Tidak bisa. Kenapa? Dia harus percaya Yesus yang jadi manusia. Dihukumkan menggantikannya. Gitu loh. Ya. Jadi kamu boleh teriak-teriak pakai speaker berapa kenceng. Kamu percaya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa, segala macam. Anda tidak masuk surga dengan begitu. Karena masuk surga itu percaya memang ada Allah. Dan juga percaya bahwa Yesus jadi manusia, Allah yang jadi manusia dihukumkan menggantikan Anda, baru bisa masuk surga, baru dosa kamu dihitung selesai ditanggung gitu loh. Jadi harus percaya Allah Bapa, harus percaya Yesus yang Allah jadi manusia yang menanggung dosa. Makanya saya berkata tadi, kalau tidak percaya Tritunggal itu akan kacau gitu, koneksinya akan kacau gitu. Kan Yohanes 3 ayat 16 tadi itu. Bapa mengirim anaknya gitu. Ya, bagaimana kalau dia bilang mereka yang percaya oneness hanya Yesus satu pribadi Allah saja jadi bingung gitu. Nah, yang sabalisme itu berbeda dengan saksi Yehova. Kalau yang sabalisme itu adalah percaya apa? Satu pribadi, Yesus itulah Allah. Saksi Yehova bilang enggak, Yesus itu manusia. Jadi kemudian percaya ada Allah apa. Jadi ini kelihatannya agak beda sedikit. You know? Nah, kalau yang percaya, oh Yesuslah Allah, Bapa nggak ada. Nah, yang bunyi Yohanes 3 ayat 16 saja jadi bingung. Karena ada Bapa yang mengasihi manusia. Jadi gimana ini? Ya kan? Nggak bisa. Mereka akan bentrok gitu. Ya. Kalau cuma Yesus saja satu Allah, cuma Yesus saja kata. Itu saja satu pribadi. Yesus saja Allah. Itu bacakan Yohanes 3 ayat 16, ayat yang paling terkenal saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Bagaimana cara menjelaskannya? Nanti siapa ngutus siapa kalau sudah begitu? Ini akan jadi bingung kan? Tidak bisa. Jadi Tritunggal itu bukan doktrin Katolik. Jauh sebelum Katolik itu sudah disimpulkan ya bahwa pribadi Allah itu 3 dalam satu kesatuan. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Suento atas pencerahannya. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Alek Wijaya, ada Pak Aan Rohendi dari Bandung, ada Pak Hari Kerisaran. Bagaimana tuh pendapat tentang Tritunggal, the lawan versus oneness atau Jesus only? Silakan. Barangkali untuk berinteraksi lebih jelas, waktu masih ada dengan Pak Dr. Suento Leo. Waktu dan tempat tersedia. Silakan. Sambil berinteraksi kopi-kopi petang. Silakan. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Tritunggal sudah jelas, Pak. Pak Suento jelaskan sudah selesai, sudah cukup, Pak. Oh, begitu Pak Alek. Sudah final itu, nggak bisa diganggu itu. Bapak Yesus dan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan tuh. Mantap ya. Pak Alek Wijaya. Jadi kesimpulan dari iman kita kepada yang lain. Ya. Jadi selama ini Pak, tanpa Yesus nggak mungkin sampai ke Bapak. Betul, Pak Dokter. Betul. Mantap. Jadi Pak Dr. Suento, jadi selama ini yang kemarin heboh tentang doktrinnya oneness atau Jesus only, itu keliru ya Pak ya? Keliru. Pak Dr. Suento ya? Keliru itu. Jadi kita berdasarkan dari para pakar-pakarnya, kita mendengarkan yang mengerti Alkitabiah. Dalam Alkitab kita boleh belajar dengan beliau-beliau yang sudah mengalami asam garamnya. Jadi kita baru tahu tentang Alkitabiah. Jadi selama ini pertentangan heboh, kemarin kejadian real, doktrin seorang yang cukup terkenal tapi oneness terus. Jadi ini pada bingung Pak, kita orang awam ini Pak Dr. Suento. Sekarang nggak usah bingung lagi. Nggak usah bingung lagi. Jadi kita nggak usah bingung lagi nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ingin bertanya langsung silakan ini, mumpung masih ada waktu dengan Pak Dr. Suento. Betul. Ya, masih ada waktu nih.
Silakan nih. Siapa? Nanti Ya. lagi Pak. Terima Ya, kasih silakan. Pak Suhento. Itu pendapat Bapak, saya setuju 1000%. Itu yang betul sesuai Alkitab. 1000%, bukan 100%. Ya, sudah tertulis. Mantap Pak, mantap. Mantap. Itu. Mantap. Jadi di luar Jadi itu kita adalah jangan- salah. Betul. Jadi ini kita jangan Amin. diombang-ambingkan Amin. dengan doktrin yang kemarin pendeta besar tapi bicara akhirnya di sidang dengan pimpinan sinode dan akhirnya keluar sudah tahu semua lah, kita tidak usah sebut nama. Ya, Yosua Tewu. Waduh, Bapak sebut lagi namanya. Jadi saya nggak mau sebut nama. Jadi Bapak sebut lagi namanya. Jadi kagak enak hati nih kita. Jadi Sekarang lagi begini tren Pak, nih Pak. lagi Sekarang lagi tren. tren, Jadi tampil beda, dapat umat begitu. Nah, itu. oh, Dan tidak tren bisa. nih. Karena ini kata doktrin adalah pengajaran yang benar Alkitabiah, doktrin, doktrine, pengajaran. Betul begitu Pak Dr. Betul, Suhento? betul. Doktrin. Ah, kalau salah, kalau kita salah umatnya tersesat. Oh ya. Umat jemaat bisa tersesat semua. Betul, betul. Mau masuk lubang nanti Pak. Bukan Betul. dapat keselamatan. Begitu. Lubang. Jadi betul. Sudah mantap ya. Kalau sudah mantap sudah boleh tutup, Pak. Mantap. Oh, udah mantap ya. Bagaimana Pak Dr. Gunadi? Akan kita tutup begitu? Tutup ya? Oke, mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tutup dalam doa karena kita sudah mendapat pencerahan dari beliau, Dr. Suhento Lyo, tentang arti Tritunggal lawan versusnya oneness atau Jesus only. Mari kita sama-sama mengucap syukur, berdoa. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada jam 5 petang lewat telah kami mendengar tentang pemahaman Tritunggal berlawanan dengan oneness. Jadi Tuhan sudah memberikan firman-Nya di dalam Alkitab-Mu ya Bapa surgawi, bahwa Tuhan berfirman, aku akan pergi kepada Bapa dan Bapa akan mengutus seorang penolong yaitu Roh Kudus. Dan Engkau berjanji Tuhan dalam Matius 28 ayat 18 maupun 20, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kesatuan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus sebagai penolong, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan yang telah Tuhan memberikan pencerahan kepada Dr. Suhento Lyo. Yang memberikan pencerahannya Tuhan pakai beliau, diberkati keluarganya, lindungi keluarganya, dan memberikan hikmat marifat sehingga kami semua yang hadir pada petang hari ini boleh menjadi mengerti akan kebenaran firman-Mu melalui Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah kami semua dalam istirahat petang ini, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat. Terima kasih. Ya, Dr. Maranatha. Suhento Salam Lyo. Tuhan Maranatha. berkati. Terima